Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah. Alhamdulillah, bahagia sekali kita dipertemukan oleh Allah di pantai Serawu ini dalam rangka untuk bertanasuh, saling menasihati satu sama lain. Jadi yang menasihati bukan hanya saya. Bukti ini yang lampunya miring kan, yang lain menasihati supaya lampunya tidak miring, supaya tidak gosong masakannya. Itu bagian dari nasihat. Dan di kesempatan pagi ini saya ingin mengingatkan diri saya sendiri agar masing-masing kita mengambil peran di dalam ilmu, amal, dan dakwah. Setelah kita menuntut ilmu, kita dituntut untuk beramal. Setelah beramal, kita dituntut untuk berdakwah. Jadi tugas dakwah itu bukan hanya, atau ilmu, amal, dan dakwah itu bukan hanya tugasnya para kiai, para ustadz, para dai, para mubalik, tidak. Tapi setiap orang muslim memiliki kewajiban untuk berilmu, beramal, dan berdakwah. Dengan ketiga hal inilah kita bisa mendapatkan kebahagiaan, kita bisa mendapatkan keselamatan. Dan saya akan memberikan contoh dari masing-masing 3 poin ini. Yang pertama tentang kisahnya Luqmanul Hakim. Luqman al-Hakim ini seorang yang memiliki status sosial yang sangat rendah, dan dia bukan nabi, dia bukan pula rasul, tetapi namanya diabadikan di dalam Al-Quran, kitab suci umat Islam, dan memiliki kemasyhuran yang teramat sangat tinggi sekali. Seorang tokoh itu menjadi terkenal, misalnya dia seorang politikus, palingan namanya disebut di kolong langit ini seusia dia saja. Setelah dia mati sudah tidak disebut. Atau setelah dia mati dia disebut, setelah berlalu 1 abad, 2 abad, hilang namanya. Tapi Luqman al-Hakim ini sudah ribuan tahun, namanya tetap disebut di berbagai penjuru dunia. Dan dia orang yang seperti Ana sampaikan memiliki strata sosial yang rendah. Karena disebutkan di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, Luqman al-Hakim ini hidup di sebuah desa yang bernama Noba. Noba itu satu desa yang terpencil yang ada di tengah-tengah benua Afrika sana. Dan Luqmanul Hakim ini terekam di dalam kitab-kitab tafsir. Dia adalah seorang yang 1 tua, kemudian 2 berkulit hitam, rambutnya keriting, bibirnya tebal. Ada gambaran kita membayangkan orang dengan ciri-ciri seperti itu? Dan tubuhnya sangat pendek. Yang selanjutnya kakinya itu jonjing. Tahu jonjing? Jonjing itu tidak seimbang, dingklang. Ya. Itu kalau kita ngelihat ada orang seperti itu di tengah masyarakat, meskipun kita ya sebagai penuntut ilmu misalnya tidak memandang rendah, tapi bisa dipastikan keberadaan dia mesti akan direndahkan oleh khalayak ramai. Tapi karena dia seorang yang memiliki ilmu, derajatnya menjadi tinggi. Dia dihormati oleh masyarakatnya dan dia diabadikan namanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia seorang penuntut ilmu yang menyibukkan dirinya dengan ilmu. Sehingga kata para ulama, ilmu ini mengangkat derajat para budak menjadi lebih mulia dibandingkan derajatnya para raja. Itu hanya efek di dunia. Dan kita tidak boleh menjadikan efek ini sebagai sebuah tujuan utama. Allah Subhanahu wa taala mengatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang memiliki ilmu. Itu contoh bahwa orang yang mengambil peran di dalam ilmu maka ia akan mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan di akhirat. Disebutkan Iqra' wartaqi, kata Allah. Bacalah lalu naiklah, karena akhir dari kedudukanmu di surga itu sesuai dengan akhir ayat yang bisa kamu baca. Jadi di dalam surga pun seseorang yang masuk surga itu di dalam surga pun bertingkat-tingkat. Jenjang tertinggi yang dimiliki oleh penghuni surga ya tergantung dengan atau berbanding lurus dengan ilmu yang dia pelajari dan ilmu yang dia miliki. Maka
apapun status kita, apakah kita sebagai seorang karyawan, apakah kita sebagai seorang juragan, apakah kita sebagai seorang pendidik, apakah kita sebagai seorang teknisi, dan yang lain-lainnya, kita harus mengambil peran di dalam ilmu. Karena ilmu ini sangat menyingkat perjalanan kita menuju ke surga. Perjalanan yang seharusnya itu panjang dan lama itu bisa dipersingkat dengan kita mempelajari ilmu. Ilmu agama, ilmu Alkitab, ilmu sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua tentang amal. Setelah kita berilmu, kita dituntut untuk mengamalkan apa yang kita ilmui. Dan amal ini tidak mesti yang paling rekoso, ya. Ada satu jenis aliran agama yang memiliki prinsip semakin rekoso suatu amal, satu perbuatan, maka semakin besar. Ini tidak benar secara mutlak, ya. Bahkan di dalam Islam itu ada amalan-amalan yang mudah, yang ringan, bisa dibilang tanpa modal, tapi pahalanya sangat luar biasa besar. Ya. Menikah misalnya, menikah itu kan tidak rekoso, toh. Menikah itu enak, nyaman, tapi pahalanya besar sekali. Sampai dikatakan sebagian dai, sebagian guru-guru kita mengatakan agama seseorang itu tidak akan menjadi sempurna sampai dia menikah. Kemudian contoh juga amalan yang ringan itu dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi setelah selesai sholat subuh berjamaah kita membaca zikir subhanallah 33, alhamdulillah 33, kemudian Allahu Akbar 33. Bayangkan dalam hadis Nabi mengatakan li'an aqula subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu Akbar sekali saja. Ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi syamsu. Lebih aku cintai, lebih utama, lebih besar pahalanya daripada dunia dengan seluruh isinya. Itu kehebatan amal. Dan amal itu tidak harus rekoso. Dengan sekedar membaca subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah sekali, kita mendapatkan keutamaan yang lebih hebat, lebih besar daripada dunia dengan seluruh isinya. Ketika mendengar azan itu ada ada sunnah untuk menirukan. Ada sunnah untuk membaca doa setelah azan. Ada sunnah membaca sholawat setelah azan. Jazakallah khairan. Dan itu kalau diamalkan menjadi sebab besar kita kelak akan diberikan syafaat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala di hari yaumil atshil akbar, hari kehausan seluruh dunia. Dari manusia awal dunia sampai akhir dunia, semuanya kehausan, semuanya kesusahan. Mereka berbondong-bondong minta syafaat kepada Nabi Adam, tidak bisa. Terus dioper ke nabi-nabi yang lain, sampai ke Nabi Isa tidak bisa. Kemudian Nabi Muhammad sujud di hadapan Allah, dan Allah memerintahkan irfa' ra'saka wasal tu'ta wa syafi'tu syafa'. Angkatlah kepalamu hai Muhammad, jangan engkau bersujud, mintalah permintaanmu akan dikabulkan, berikan syafaat, maka permintaan syafaatmu itu akan dikabulkan oleh Allah. Dan orang-orang yang diberikan syafaat pertolongan di hari itu ya hanya orang-orang yang mengamalkan sunnah Nabi dan mengamalkan ilmu yang telah dia pelajari. Kayak menirukan azan, membaca doa setelah azan, membaca sholawat setelah azan, sholawat Ibrahimiyah, ya. Ini hampir-hampir jarang sekali orang yang mengamalkannya. Ya. Itu pentingnya seseorang mengambil peran di dalam amal. Meskipun kecil, meskipun sedikit, tidak boleh kita menyepelekan amal tersebut. Ittaqun nar walau bisyikki tamratin. Jauhilah neraka meskipun hanya dengan secuil kurma. Bukan kurma utuh loh. Ternyata kurma yang dicuil, yang disedekahkan itu bisa menjadi sebab seseorang masuk surga. Apalagi berzikir, tidak boleh disepelekan. Karena banyak orang menyepelekan zikir lalu setelah selesai sholat dia tidak berzikir. Ataupun kalau berzikir dia asal-asalan, ngasal, sehingga ucapan zikirnya itu merubah makna dan hakikat dari lafaz yang dia ucapkan. Di dalam kitab Al-Qaulul Mubin, Syekh Masyhur Hasan Al-Salman itu menyebutkan kesalahan membaca takbir itu sampai ada 3.
Allahu Akbar itu lafadz kekufuran. Atau Allahu Akbar itu lafadz kekufuran. Itu kalau panjang artinya hal, bermakna hal. Apakah Allah Maha Besar? Itu namanya kufru syak. Seorang yang meragukan kemahabesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allah adalah tembikar. Ini yang paling jago Mas Mail, ilmu tajwidnya di antara kita ini, ya. Allahu Akbar, kan begitu. Baknya jangan panjang. Sehingga orang yang mau sholat itu kalau dia tidak berilmu, ya jadi banyak rusaknya daripada benernya. Gitu. Jadi motivasi untuk kita semua tidak boleh menyepelekan amal meskipun itu kecil dan sepele. Meskipun hanya sedekah secuil kurma, ya. Dan tidak mesti yang mahal loh. Terkadang ada makanan yang disedekahkan itu secara kualitas dan kuantitas dia kalah. Tapi karena trik tertentu dia jadi menang. Gimana itu ceritanya? Misalnya ketika bulan Ramadan, ada orang menyedekahkan makanan yang sangat lezat, jumlahnya banyak, tapi ditokke iki bar tarawih, Mas. Dengan hanya es teh 1 ceret, tapi dia disajikan di waktu berbuka. Ketika habis tarawih orang sudah pada kenyang, nggak mau makan itu. Tapi ketika berbuka, es teh itu diserbu orang satu masjid. Padahal misalnya nasi padang 30 bungkus dengan es teh 1 ceret, mana lebih berharga? Nasi padang, tapi ternyata es tehnya ini yang lebih banyak diminati dan lebih banyak menghasilkan pahala. Seperti itu. Tuna versus nugget misalnya. Itu karena dia disajikan di awal kali, diserbu langsung habis. Tunanya 6 malah rantai. Timingnya pas. Timingnya itu. Dan keikhlasan juga, Ustaz. Itu sangat berpengaruh itu, Ustaz. Keikhlasan dari hati yang paling dalam. Jadi sedekah apapun, amal apapun tidak boleh kita sepelekan loh itu. Sekecil apapun. Hanya berupa senyuman, kata Nabi, wala tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin talqin. Jangan kalian sepelekan amal itu meskipun hanya berupa senyuman yang engkau suguhkan di hadapan saudaramu. Itu bisa menjadi bernilai pahala. Bisa menjadi sebab seseorang masuk ke dalam surga. Modalnya apa? Pahitannya apa? Hanya senyuman saja. Itu berkaitan dengan amal. Kemudian terakhir dakwah. Ilmu, amal, dan dakwah. Kita juga menyaksikan bersama kisah seekor anjing. Padahal anjing itu dipandang oleh manusia itu sebagai hewan yang rendah. Iya. Hewan yang rendah, hewan yang najis, hewan yang kotor. Derajatnya itu sangat-sangat tidak bermutu lah anjing itu. Sehingga ketika seseorang itu marah, dia akan mengumpat orang lain dengan sebutan anjing. Allah sendiri pun juga mencela kehidupan orang-orang kafir itu lebih sesat daripada binatang ternak dan anjing. Itu tertulis, tertoreh di dalam kitab Al-Quran. Namun ketika si anjing ini dia mengambil peran di dalam dakwah ilallah, dia menjadi sebab masuk ke dalam surga. Anjing loh itu. Anjing apa itu? Anjingnya siapa? Anjingnya Ashabul Kahfi. Ya, derajat anjing yang hina tatkala dia mau mengambil perannya dalam dakwah ilallah, ya enggak mesti jadi ustadz, tidak mesti menjadi kiai. Apakah anjing Ashabul Kahfi itu ceramah? Apakah dia itu menjadi moderator? Apakah dia memfasilitasi? Dia punya modal apa anjing itu? Dia punya modal kesetiaan. Tidak mengganggu orang yang berdakwah. Cenderung membela. Meskipun dengan cara jegok misalnya. Menjadi sebab dia masuk ke dalam surga. Tapi kalau anjing yang jahat, ya ada orang dakwah malah dijegoki. Ada orang kesusahan, ya sedang mikir utang malah dijegoki.
Artinya sekedar menggonggong saja, kalau timingnya tidak pas menjadi sebab si anjing itu masuk ke dalam kecelakaan. Tapi menggonggong itu kalau dilakukan dalam rangka untuk membela dakwah, menjadi sebab si anjing itu mendapatkan keselamatan. Jadi tidak mungkin Allah akan menyia-nyiakan nasib seorang muslim yang mengambil peran di dalam dakwah, meskipun hanya sebagai tukang parkir misalnya. Ini akhir-akhir ini Mas Rektor membuat woro-woro, membuat grup tukang parkir gitu, di internal KJ. Ya parkirnya ya di Maba, ya terkadang di mana itu Mas? Waktu sama Ustadz Sofyan itu namanya apa itu? Ya, terkadang di Jalan Kaliurang, terkadang nanti di mana. Itu bagian dari peran dakwah kita dan tidak boleh disepelekan. Ada yang jadi moderator, ada yang jadi jayeng. Tahu jayeng? Jayeng itu wong sing penggaweane gawe wedang itu. Patean. Patean kalau istilah sini. Patean. Apapun peran yang kita ambil di dalam dakwah ini tidak boleh kita menyepelekan. Baik kita sebagai pelaku ataupun kita sebagai penonton. Maksudnya penonton gimana? Wah, ente kan perannya cuma jayeng. Kayak saya ini dulu misalnya. Saya kan perannya sebagai ketua koordinator gitu misalnya. Ya, korlap misalnya. Yang membuat seseorang selamat tinggi derajatnya di sisi Allah itu bukan posisi perannya. Bisa jadi perannya ustadz tapi dia paling pertama masuk neraka, waliyadzubillah. Karena digambarkan dalam hadis sahih 3 orang yang akan pertama kali dinyalakan di dalam neraka, yaitu qori, orang punya ilmu, ya, tapi dia ingin dikatakan sebagai orang berilmu, ingin dikatakan sebagai ahli qiraah, sehingga dia dilemparkan ke dalam neraka. Yang kedua, orang rajin sedekah supaya dikatakan nyah-nyoh, supaya dikatakan dermawan. Dia pertama kali juga dilemparkan ke dalam neraka. Naudzubillah min dzalik. Dari ketiga peranan tadi, ilmu, amal dan dakwah, semuanya dituntut untuk melakukan ketiganya itu. Apapun peran yang kita ambil, kita harus mengikhlaskan niat. Dan belajar mengikhlaskan niat itu sampai kapan? Sampai mati. Ya, bahkan justru setan itu menjerumuskan manusia di saat akhir-akhir kehidupannya. Antum pernah nggak mendengar cerita orang-orang tua yang mati, mereka melihat ada orang-orang berdatangan? Sering kalau saya. Jadi ketika sakarat itu, kok aneh wong akeh kae gesan kae. Aku artok jak neng di. Itu adalah setan yang mancolo putra mancolo putri untuk memalingkan kita, untuk memalingkan fokus kita dari kalimatut tauhid. Jangan sampai si fulan ini menjadi akhiru kalamihi la ilaha illallah. Termasuk setan dalam kehidupan Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad itu ketika sakaratul maut itu setan datang di hadapan beliau. Orang lain tidak ngelihat. Ya. Kemudian setan ini gigit jari. Setan ini acting di hadapan Imam Ahmad, gigit jari. Futani ya Ahmad. Orang itu kalau gigit jari menunjukkan apa? Menyerah. Sudah menyerah. Wahai Imam Ahmad, engkau sudah lepas dari jerat-jeratku. Aku nggak bisa menyesatkan kamu lagi. Sambil gigit jari. Untuk apa kira-kira tujuannya? Untuk menumbuhkan rasa ujub. Wah, jenenge we Imam Ahmad, setan nggak akan bisa. Tapi Imam Ahmad nggak begitu. Imam Ahmad nggak bisa dipengaruhi meskipun di akhir kehidupan beliau. Lah kalau kita iji urip badannya masih sehat aja, kita masih sering digelincirkan, bener nggak? Misalnya kewajiban poso, misalnya puasa di bulan Ramadan, kita nggak ada uzur, itu terkadang masih keinginan medot loh, keinginan untuk mokah, padahal kita sedang sehat, kesadaran kita penuh, raga kita itu dalam kondisi fit, itu pun kita masih mudah digelincirkan. Apalagi nanti kalau kita sudah dalam kondisi badan kita sakit, fokus kita tidak full karena kita sedang menghadapi sakaratul maut. Di saat itulah
biasanya manusia itu banyak dijerumuskan oleh setan. Makanya mumpung masih dalam keadaan sehat, kita harus sering belajar untuk mengesampingkan ini bujuk rayu setan itu. Kalau dalam kondisi sehat, dalam kondisi kesadaran penuh, kita masih mudah digelincirkan, apalagi nanti dalam kondisi sakaratul maut. Makanya husnul khotimah itu sesuatu yang berat, sesuatu yang sangat berat dan membutuhkan persiapan yang panjang. Ya. Imam Ahmad di akhir kehidupan beliau bisa melewati itu. Beliau mengusir setan itu. Pergilah kau, ya, dari sini. Tapi kalau kita yang diwerui setan gigit jari, mungkin kita langsung, bahasa orang desa ya, gedendase. Oh, jenenge wae aku. Saya kok, setan tidak akan bisa menjerumuskan. Untuk menimbulkan apa? Ujub, bangga diri. Lalu seseorang mati dalam keadaan tertimpa oleh ujub. Lihat, di saat detik-detik terakhir setan itu masih tetap ingin menjerumuskan manusia, karena memang itu sudah jadi sumpahnya setan. Fabi izzatika la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Demi kemuliaan-Mu wahai Allah, saya akan menjerumuskan banyak sekali manusia, ya, kecuali orang-orang yang diberikan keikhlasan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inti dari pembicaraan yang saya sampaikan adalah hendaknya kita mengambil peran dan menempuh jalan-jalan keselamatan, meskipun itu kecil, meskipun dengan secuil kurma, meskipun dengan jadi tukang parkir, meskipun bengok-bengok seperti anjing yang menyalak, tapi dalam rangka untuk membela dakwah ilallah bisa menjadi sebab keselamatan. Jika dibarengi dengan apa? Keikhlasan. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlas fil qawli wal amali. Kita memperbanyak doa itu. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau keikhlasan di dalam ucapan maupun perbuatan. Teman-teman sekalian, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari yang singkat ini. Jazakumullahu khairan atas kehadiran antum, ya. Jauh-jauh dari Jogja menuju ke mana ini? Serau, ya, ke Pacitan, dan itu perjalanan yang tidak mudah dan tidak sederhana dan membutuhkan modal, tenaga, dan pikiran. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pahala dan ganjaran setimpal kepada antum semua atas peran dakwah yang antum berikan. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki kok ya kabar-kabare enggak wong ngene. Oh. Bismillah. Lah ora ana gula batu kok ya ora nggawa gula batu. Sajake lali. Juga wow. Settingan iki timingnya pas ora gegawa aja. Ora gegawa. Tapi nek wis niat ya wis itu, meskipun ra nggawa. Penting niat. Iya. Ini gendang kopine digawe ning kene. Kedangan.